Halo semuanya, kali ini gue pengen bahas tentang film The 400 Blows, sebuah film yang dirilis pada tahun 1959 dan berasal dari Prancis. Film ini juga disutradarai oleh sutradara legendaris bernama François Truffaut yang merupakan sutradara dari era French New Wave ya. Nah, pembahasan ini akan mengandung spoiler yang cukup banyak, jadi buat kalian yang belum nonton film ini, sebaiknya kalian matiin video ini, tonton filmnya, dan habis itu kalian balik lagi ke sini. Nah, gue pengen minta maaf dulu sih, karena gue bakal banyak salah dalam pronunciation di video ini kayaknya ya. Karena gue bakal sebut banyak nama orang-orang Prancis. Dan ya bagi gue itu sulit sih, karena ya gue gak bisa ngomong bahasa Prancis. Dan cara pronunciation mereka tuh cukup unik ya, bisa dibilang. Nah jadi sorry kalau bakal ada salah, tapi gue bakal berusaha sebisa mungkin untuk melakukannya dengan benar gitu. Oh ya, film ini tuh merupakan film yang sangat influential, terutama pada genre coming of age. Kalau lo pada lihat di list-list film-film terbaik sepanjang masa, biasanya film ini tuh pasti ada di list tersebut. François Truffaut sendiri memulai karirnya di dunia perfilman sebagai seorang kritik film yang bekerja untuk majalah sinema bernama Cahiers du Cinéma di bawah bimbingan André Bazin bersama rekan-rekannya juga seperti Jean-Luc Godard, Jacques Rivette dan juga Eric Rohmer yang masing-masing akhirnya juga meniti karir sebagai seorang sutradara di era French New Wave dengan ciri khas mereka masing-masing lah. Truffaut memulai perjalanannya sebagai seorang sutradara melalui film ini. Dan menurut gue sih ini cukup luar biasa ya, atau bisa dibilang pencapaian yang sangat-sangat tinggi lah. Film pertamanya aja udah bisa selevel ini. Dan inilah yang menandakan bahwa Truffaut itu merupakan seniman yang spesial dan bukan main-main doang gitu. Tambah lagi pada saat film ini dirilis dia itu masih berumur 27 tahun. Gue aja udah 23 gitu kan. Jadi, dan gue belum berbuat apa-apa gitu di hidup gue. Jadi ya kayaknya gue punya 4 tahun lah ya buat ciptain 400 Blows gue gitu kan. Nah film ini tuh dibintangi oleh Jean-Pierre Léaud yang pada saat itu masih berumur 14 tahun. Performance-nya di film ini menjadikannya salah satu aktor muda terbaik pada saat itu. Dan mungkin sampai sekarang pun juga masih termasuk dalam best performances buat seorang remaja ya dalam sepanjang sejarah sinema gitu. Jean-Pierre Léaud memainkan karakter Antoine Doinel yang merupakan seorang bocah laki-laki yang tinggal bersama dengan sepasang orang tua di kota Paris pasca Perang Dunia Kedua. Mereka merupakan keluarga yang miskin atau bisa dibilang working class. Kedua orang tuanya memiliki pekerjaan, namun kelihatannya sih penghasilannya gak seberapa ya. Apartemen mereka tuh terlihat jelek dan kecil, terus kotor juga. Ruangannya sempit-sempit. Dan makanan yang mereka makan di meja makan juga terlihat sederhana gitu. Jadi memang ini keluarga yang gak secara materi gak terlalu memiliki banyak. Oh ya, karakter Antoine Doinel ini juga merupakan karakter yang ditulis Truffaut untuk beberapa dari film-film yang lainnya ya. Dan serangkaian film-film ini itu disebut dengan Antoine Doinel Saga karena film-film tersebut menceritakan kisah Antoine mulai dari kecil, dari The 400 Blows hingga dewasa. Dan dari sini kita bisa lihat pertumbuhannya secara fisik ya terutama karena karakternya itu selalu dimainkan oleh aktor yang sama, si Jean-Pierre Léaud itu. Nah film-filmnya itu ada beberapa yang gue udah tonton, tapi gue belum nonton semuanya sih. Salah satunya adalah Antoine and Colette. Terus ada juga Stolen Kisses. Oh iya, kisah yang disajikan di The 400 Blows ini diceritakan melalui perspektif Antoine, yang menurut Truffaut sendiri merupakan representasi dari dirinya saat masih bocah atau remaja di Paris. Gak heran sih soalnya film ini bisa dibilang semi-autobiographical lah ya. Banyak kejadian yang berparalel dengan kehidupannya Truffaut sendiri. Mereka berdua tuh sama-sama bagian dari keluarga yang disfungsional. Sejak kecil mereka udah dipindah-pindahin dari satu rumah ke rumah yang lain. Dari tangan orang tua, ke nenek, hingga ke orang tua lagi. Sehingga mereka tidak mendapatkan kasih sayang atau perhatian yang cukup dari figur orang tua itu. Dan menurut gue, film ini tuh berhasil mengcapture suka duka dan juga senang dan sedih menjadi anak kecil yang dikelilingi oleh figur-figur orang dewasa yang otoriter dan kondisi hidup yang tidak ideal.
gak di rumah, gak di sekolah, Antoine ngerasa gak nyaman dan mungkin yang paling penting itu dia gak pernah ngerasa dimengerti atau dia misunderstood. Dan di umur segitu siapa sih yang gak pernah merasa bahwa ia gak belong di mana-mana? Pasti setiap orang pernah mengalami hal yang sama seperti dia. Orang tuanya itu sebenarnya bukan orang tua yang jahat banget dan cuman bisa marah-marahin dan kasih hukuman doang kok. Sebenarnya mereka juga punya sisi yang baik. Dan gue suka banget saat mereka bertiga pergi bareng untuk nonton bioskop. Mereka senang-senang bareng dan ngobrol juga di mobil dengan excited gitu. Dan ini menunjukkan mungkin bahwa Truffaut percaya kalau sinema itu bisa menjadi alasan bagi sebuah keluarga untuk bisa bonding kali ya. Ini juga menjadi salah satu momen paling heartwarming di film ini menurut gue. Namun, momen hangat seperti ini jarang muncul di keluarga ini. Orang tuanya sering berantem dan mereka kelihatannya lebih tertarik untuk ngomongin masalah mereka masing-masing di rumahnya ya, tanpa mempertimbangkan apa yang dampaknya terhadap anak mereka sendiri. Dan si Antoine itu menjadi seperti afterthought atau bisa dibilang diabaikan lah. Jadi gue suka banget sebenarnya portrayal keluarga disfungsional di film ini. Orang tua tuh nggak harus di paint atau dilukis sebagai figur yang super jahat untuk ngebuat anaknya merasa tidak dimengerti dan teralienasi. Dengan membuat suatu lingkungan yang nggak harmonis aja di dalam rumah itu udah cukup. Nah sebenarnya ada satu scene yang awalnya ngebuat gue juga berpikir bahwa ibunya itu sebenarnya ibu yang baik lah. Kalau nggak salah dia tuh lagi memotivasi Antoine untuk lebih berusaha lagi di sekolah. Namun di akhir percakapannya itu ternyata ibunya memiliki alasan lain untuk ngebaik-baikin Antoine, yaitu agar dia nggak ngaduin perselingkuhannya ke ayahnya gitu. Jadi ya sebenarnya momen intim dari hubungan ibu dan anak ini juga nggak berdasarkan kasih sayang yang genuine atau apa adanya yang berasal dari orang tua. Ibunya punya motivasi yang lain yang untuk melindungi dirinya sendiri aja gitu. Di sekolah pun Antoine menghadapi situasi yang gak enak. Gurunya seperti udah ngasih label ke dia. Dan jadinya dia kena masalah mulu. Dihukum, dimarahin, dicurigai. Tambah lagi ada temennya juga yang tukang ngadu atau bisa dibilang cepu. Nah karena kondisi rumah dan sekolah yang seperti itu, Antoine jadi mencari kesenangan di luar bersama teman dekatnya yang bernama Rene. Nah Rene ini sebenarnya anak yang lahir dari keluarga yang lebih berada atau lebih diberkati lah secara materi dari Antoine. Saat mereka main dan nginep bareng di rumah Rene, Antoine terkejut akan kemewahan dan kemegahan dari tempat itu. Namun demikian, hubungan Rene dan keluarganya juga mirip seperti hubungannya Antoine dan keluarganya ya. Meskipun secara materi ia lebih dilimpahkan sih. Maka dari itu, Rene juga mencari kesenangan di luar. Dan mereka menemukan hubungan pertemanan yang fulfilling lah dengan satu sama lain. Mungkin karena mereka sama-sama kekurangan kasih sayang ya. Sama seperti Truffaut sendiri, Antoine juga menemukan kenyamanan dari sinema. Ia kerap kali mengunjungi bioskop bahkan saat kabur dari sekolah bersama Rene. Katanya sih dulu Truffaut juga sering melakukan hal yang sama ya. Kenakalan-kenakalan Antoine ini sebenarnya adalah bentuk konkret dari kekecewaannya terhadap lingkungannya. Dan juga menjadi escapism baginya untuk kabur dari realita buruk yang ia hadapi tiap harinya. In a way, gue yang udah masuk umur 20-an aja masih sangat relate dengan struggle ini. Gue masih suka dalam tanda kutip kabur dari realita melalui banyak hal. Atau bisa dibilang gue masih mencari bentuk escapism gue dari realita gue sendiri gitu. Dan salah satunya adalah pergi ke bioskop sendirian. Di film ini, Truffaut juga menunjukkan sisi penasaran dari Antoine. Sebagai anak berumur 13-14 tahun, tentu ia masih mencari jati diri dari identitasnya di dunia. Dia terlihat bermain dengan alat make up milik ibunya, menunjukkan rasa ingin tahunya dan mungkin ada hubungannya juga dengan proses ia menemukan seksualitasnya. Terdapat satu momen juga di mana ia mengagumi kaki ibunya saat sedang melepas stocking. Saat ia pergi untuk beli sayuran, dia juga sempat gak sengaja dengar percakapan dua orang wanita yang ngomongin tentang kelahiran seorang bayi. Dan
Antoine terlihat jijik lah terhadap percakapan tersebut. Mungkin ini menandakan proses pubertas ya, dan ia mulai sadar akan hal-hal tersebut. Ada satu scene di film ini yang hampir ngebuat gue nangis. Gak sampai nangis sih, tapi cukup berkaca-kaca lah, yaitu saat Antoine ketangkep oleh polisi dan dibawa ke penjara. Ia dinaikkan ke dalam bagian belakang dari sebuah mobil, dan di pintu belakangnya terdapat sebuah jendela yang ditutupi oleh jaring-jaring besi gitu. Nah, selagi mobilnya berjalan, ia menatap keluar jendela tersebut sambil megang jaring-jaring besinya dan melihat ke kota Paris. Tempat ia sempat menjadi orang bebas selama beberapa waktu setelah ia kabur dari rumah ya. Nah, kamera ini mengambil gambar secara close up dan Antoine meneteskan air mata, dan momen ini menyentuh hati gue banget. Nah, ngomong-ngomong soal itu ya, gue juga suka banget sama sinematografi dan cara Truffaut menggunakan kamera di film ini. Dari scene pertama, Truffaut udah menggunakan tracking shot yang cukup panjang saat selembar foto perempuan dioper-oper oleh murid-murid di suatu kelas, yang akhirnya sampai di tangan Antoine. Dan juga di film ini ada salah satu scene favorit gue sepanjang masa, yaitu scene di mana seorang guru olahraga mengajak murid-muridnya lari keluar mengelilingi jalanan di kota Paris. Gurunya lari di depan dan anak-anaknya tuh berbaris di belakang mengikuti dia. Kemudian, point of view kita berganti menjadi overhead shot gitu, di mana kita melihat aktivitas mereka ini dari atas. Dan katanya sih Truffaut mengambil shot ini dengan menggunakan kameranya di atas gedung ya. Kemudian, scene ini juga dilengkapi dengan skor yang sangat indah dari Jean Constantin. Oh ya, skor di film ini juga merupakan salah satu skor favorit gue banget. Jarang-jarang skor dari suatu film bisa bikin gue merasakan sensasi kembali menjadi seorang anak kecil. Tapi skor dari film ini berhasil melakukan itu. Terdapat kesan bittersweet lah ya, dimana gue merasa nostalgic, senang dan sekaligus sedih juga ketika gue dengar suara piano itu diputer. Dan gue jadi mengenang momen-momen manis yang terjadi di masa kecil gue, tapi juga bersedih karena gak akan bisa diulangi lagi. Oke, balik lagi ya ke scene olahraga itu. Nah, setelah beberapa lama mereka lari, tiba-tiba anak itu pada kabur satu persatu dari barisan mereka. Dan gurunya ini benar-benar gak sadar. Bahkan sampai murid-muridnya itu tinggal 3 orang doang kayaknya. Nah, scene ini tuh ngehibur gue banget dan menambah rasa kenakalan lah yang sering dilakukan bocah dan orang dewasa juga nggak nyadar gitu, karena mereka nggak perhatiin mereka. Bikin film ini terasa lebih playful aja gitu kan. Ditambah lagi shot-shot dari jalanan dan keramaian kota Paris yang sangat indah. Kemudian di film ini juga ada satu kejadian yang membuat Antoine kabur dari rumah. Akhirnya dia tinggal sendiri di jalanan dan pada suatu malam ia mencuri atau nyolong sebuah botol susu. Ada shot yang menunjukkan ketika ia minum susu dari botol yang udah ia curi. Dan bagi gue ini adalah simbol dari kekurangan kasih sayang ya. Bisa dibilang dari seorang ibu yang ia gak pernah miliki gitu. Oh ya, gak lama setelah itu ia juga gak sengaja ketemu sama seorang wanita cantik yang sedang mencari anjingnya yang hilang. Tentu aja Antoine pengen bantuin dia, karena dia ya caper aja sih. Namun ada laki-laki yang tiba-tiba muncul, yang udah dewasa sih. Dan kebetulan dia juga ada dekat situ. Jadi akhirnya Antoine digeser lah oleh pria itu. Nah di sini ada yang menarik ya, karena ada cameo dari 2 aktor Prancis ternama di era French New Wave. Wanita tersebut dimainkan oleh Jeanne Moreau dan pria tersebut dimainkan oleh Jean-Claude Brialy. Nah ini keren aja sih, karena ini adalah satu hal yang gue suka dari French New Wave. Mereka tuh suka kolaborasi dan saling support satu sama lain. Bahkan gak jarang mereka ngasih easter egg atau referensi dalam film mereka kepada film-film karya sutradara French New Wave lain. Menarik aja sih buat diperhatiin menurut gue. Dan kalau lo udah banyak nonton film dari gerakan ini, pasti lo akan sadar sendiri nantinya. Film ini ditutup dengan suatu shot yang sangat panjang yang memperlihatkan Antoine sedang lari. Dia lagi kabur dari tempat ia dikurung dan didisiplinkan oleh sebuah institusi. Kameranya bergerak mengikuti Antoine dari samping, dan Truffaut itu menggunakan mobil kayaknya untuk menangkap scene ini. Kemudian ia sampai di suatu pantai dan berhenti berlari. Ia menghampiri ombak perlahan-lahan dan menatap ke kamera dengan ekspresi yang penuh kebingungan. Dan setelah itu film ini berakhir secara tiba-tiba dengan freeze frame di shot tersebut. Sebelumnya, ia udah pernah bilang ke Rene bahwa ia ingin sekali melihat laut.
Ketika sampai di tempat itu, perasaan yang ia rasakan bukanlah kesenangan, melainkan suatu perasaan ketidakpastian kalau menurut gue, dan juga kecemasan akan apa yang akan menjumpainya di masa depan. Laut di sini nih bagi gue menggambarkan dunia yang begitu luas, yang tidak dikenal oleh Antoine, yang akan ia hadapi dengan seorang diri mulai dari hari itu juga. Gue pun senang akhirnya melihat Antoine bisa menemukan kebebasan yang ia cari-cari itu. The 400 Blows merupakan salah satu film coming of age yang gue rasa bisa dengan autentik menangkap suka duka menjadi seorang anak kecil dan dilontarkan ke dunia orang dewasa secara prematur. Rasa kekecewaan seorang anak terhadap orang tuanya yang kerap kali salah mengerti atau misunderstand dia tergambarkan dengan sempurna di film ini. Tak hanya itu, kisah ini merupakan cerita tentang seseorang yang mengejar kebebasan dan sebuah pencarian jati diri yang terasa sangat personal. Sebenarnya sih menurut gue, tanpa kita baca-baca lebih lanjut ya, kita udah bisa melihat bahwa ada keberadaan Truffaut gitu di dalam karakter Antoine. Karya ini merupakan film pertama Truffaut, tapi bagi gue ini adalah film terbaiknya dari semua filmnya yang udah gue tonton. Sulit buat gue ngebayangin bisa lebih suka dengan film dia yang lain selain ini. Mungkin itu aja sih yang bisa gue bahas tentang The 400 Blows pada video kali ini. Kalau ada yang kurang atau salah, gue minta maaf. Kalau ada yang kelebihan juga gue minta maaf ya. Thank you buat kalian yang udah nonton dan dengerin gue ngomong. Gue sangat appreciate itu. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel kita ya. Dan komen juga di bawah film apa yang kalian mau gue review berikutnya. Oh ya, follow Instagram kita juga ya @woodcock.tv. Thank you.